Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Ilham Afdali, Nabila Salsabila, dan Najlah Waida akan mempresentasikan tentang Arab pra-Islam atau Arab sebelum Islam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada masyarakat Arab pra-Islam. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam, kepemimpinan dunia mengalami kekosongan. Manusia makin banyak yang menyimpang dari ajaran yang telah dianut. Mereka memasukkan ajaran-ajaran yang ada serta mengubah isi kitab sucinya. Dalam kegelapan dan kegersangan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Rasul dengan membawa ajaran Islam. Kenabian merupakan desain Tuhan yang tidak bisa diberikan karena usaha manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu di mana dan kepada siapa kenabian diberikan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disiapkan untuk membawa risalah kenabian ke seluruh dunia untuk seluruh umat manusia melintas batas etnis, bangsa, dan bahkan dunia. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan amanah tersebut menurut kemampuan akal, pengetahuan, dan kecerdasannya. Karena kebijaksanaan dan kegigihannya dalam memperjuangkan agama Islam, akhirnya beliau berhasil merombak adat jahiliyah yang rusak dalam waktu yang relatif singkat, yaitu selama kurang lebih 23 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari kalangan kaum Quraisy terkemuka. Beliau menyiarkan agama Islam pertama kalinya di Mekah selama kurun waktu 11 tahun. Kemudian beliau hijrah bersama kaum muslimin ke Madinah. Di Madinah, beliau mendapat sambutan baik sehingga di samping menjadi agamawan Rasul, beliau juga menjadi tokoh masyarakat yang dapat meletakkan dasar-dasar kemasyarakatan dalam mencapai terbentuknya masyarakat mutamadin atau berperadaban. Jazirah Arab dalam bahasa Indonesia disebut Semenanjung Arabia, sebuah kawasan di mana Islam dilahirkan. Jazirah ini berbentuk 4 persegi panjang yang sisinya tidak sejajar, terletak di sebelah barat daya Asia, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, di sebelah selatan dengan Lautan Hindia, di sebelah timur dengan Teluk Arab, dan di sebelah utara berbatasan dengan Irak dan Syria. Secara geografis, menurut sejarawan Syalabi, Jazirah Arab dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu bagian tengah dan bagian pinggiran. Bagian tengah terdiri dari gurun dan bukit pasir, serta beberapa pegunungan yang tidak begitu tinggi hingga hujan tidak banyak turun. Akibatnya, penduduk hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti turunnya hujan dan mencari tanah yang subur guna menghidupi unta dan ternaknya. Karena itu, mereka disebut masyarakat nomaden. Dengan tipologi seperti ini, orang Arab merupakan suatu kelompok yang susah untuk mengembangkan kebudayaannya. Bagian pinggiran merupakan bagian maritim. Karena itu, penduduknya tidak nomaden, sehingga mereka bisa mengembangkan kebudayaannya jauh lebih memungkinkan dibandingkan dengan masyarakat Baduy yang nomaden. Misalnya, mereka dapat mendirikan kota dan kerajaan. Kerajaannya yang besar di antaranya adalah Yaman dan Hijaz. Di wilayah Hijaz inilah Islam dilahirkan. Hijaz sebagai tempat kelahiran Islam berbeda dengan negara lainnya di Semenanjung Arabia. Ia dapat mempertahankan kemerdekaannya, tidak pernah dijajah dan diduduki atau dipengaruhi oleh negara lainnya. Sebab secara ekonomis negara itu tergolong negara miskin, sehingga negara lain tidak bergairah untuk menjajahnya. Faktor yang lain ialah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, masyarakat Arab sepakat untuk memelihara dan menjaganya dari ancaman dunia luar. Keadaan yang demikian ini sangat mendukung terhadap berkembangnya kebudayaan di kawasan Hijaz. Hijaz dilihat dari segi sejarahnya merupakan pusat lahirnya agama besar. Misalnya, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahimlah yang memugar Ka'bah di sekitar sumur Zam-Zam pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hadirnya Zam-Zam dan Ka'bah itulah kota Mekah menjadi pusat interaksi dan kebudayaan bangsa Arab.
di mana seluruh bangsa Arab bertemu di tempat itu. Di samping melakukan ibadah, mereka juga mengadakan apresiasi seni antara penyair bangsa Arab. Bagi mereka, prestasi membuat syair bukan saja sebagai ekspresi kebebasan berpikir, tetapi juga sebagai instrumen prestige dan mobilisasi masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat penyair adalah masyarakat elit bangsa Arab. Karena itu, bagi yang mencapai prestasi gemilang seketika itu pula tergolong kelompok elit masyarakat, kendati asalnya dari kelompok masyarakat bawah. Dalam struktur masyarakat yang demikian inilah, Islam masuk dengan untaian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbukti jauh lebih indah dari syair ciptaan penyair bangsa Arab, sehingga keunggulan Al-Quran dapat mengalahkan kepercayaan dan agama yang dianut oleh mereka, yaitu agama penyembah berhala. Menurut catatan sejarah dan beberapa keterangan otentik dalam Al-Quran, sebelum agama Islam datang, masyarakat Arab menyembah berhala. Terdapat sekitar 360 patung berhala yang disembah. Di antaranya yang terbesar adalah Lata, Uzza, dan Manat. Kepercayaan selain menyembah berhala adalah Zoroaster penyembah api, penyembah bintang dan langit, khususnya di anut bagian Arab Timur. Penganut agama Yahudi juga ada, tetapi tidak banyak. Sebab agama Yahudi adalah khusus untuk ras Yahuda dan ras lain menjadi masyarakat kelas kedua bila masuk agama Yahudi. Karena itulah kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab memiliki peluang yang sangat besar untuk diterima. Sebab Islam adalah agama yang tidak membedakan antara golongan dan ras. Perbedaan seorang hamba hanya ditentukan oleh kualitas ketakwaannya pada Allah. Artinya, muttaqin adalah masyarakat kelas 1 di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sebelum lahirnya agama Islam di tanah Arab disebut masa jahiliyah. Penamaan itu menunjukkan garis batas yang menjadi pemisah antara zaman lama dengan zaman baru. Maksudnya antara zaman sebelum Islam dan sesudah datangnya agama Islam. Penduduk tanah Arab dari segi kebangsaan terdiri dari bangsa Arab, bangsa Yahudi, dan bangsa Persia. Kemudian dari segi kepercayaan, pada umumnya penyembah berhala. Selain itu, sebagian kecil dari mereka juga memeluk agama Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua adalah adat kebiasaan. Sejarah berkembang masyarakat Arab tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam. Bangsa Arab adalah suatu bangsa yang diasuh dan dibesarkan Islam. Sebaliknya, Islam sebagai agama samawi, perkembangannya dipengaruhi peradaban bangsa Arab. Lingkungan akan di mana suatu bangsa Arab serta berkembang mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan tabiat, adat istiadat, sosial, ekonomi, dan budaya dan bangsa. Dalam kaitan dengan pengaruh lingkungan bangsa Arab terhadap corak perkembangan Islam, para sejarawan merumuskan sejumlah karakteristik tabiat bangsa Arab yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan Islam. Antara lain, yang pertama, masyarakat Arab sangat cinta dan setia pada adat dan tradisi kabilahnya masing-masing, yang tercermin dalam kegemarannya menjamu tamu-tamunya atas nama kabilah. Yang kedua, meskipun demikian, seperti diungkapkan oleh Ibnu Khaldun bahwa pada masa jahiliyah, masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat tidak beradab, gemar melakukan perampasan dan perusuhan, tidak memiliki skill dan ilmu. Tetapi perbawaan mereka sebenarnya murni, pemberani, dan sanggup berkorban untuk hal-hal yang dipandangnya baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Arab pada saat itu mempunyai dua sifat sekaligus, yaitu sifat positif dan negatif. Sifat positifnya yaitu yang akan menjadi penunjang perkembangan Islam dan pendorong perkembangan masyarakat Arab. Sedangkan sifat negatifnya merusak kebesaran dan persatuan mereka. Kehidupan yang sangat getir dan keras di gurun pasir menyebabkan orang Arab mempunyai kebiasaan buruk, yaitu antara lain memandang rendah derajat manusia dan membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir
wanita diperjualbelikan untuk menjadikan pelampiasan nafsu laki-laki. Yang kedua, suka minum khamar yang memabukkan. Dan yang ketiga, suka berjudi, mencuri, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk menjadi keinginan. Yang keempat, menyembah berhala yang diletakkan di setiap rumah dan sudut kota. Berhala yang diagungkan oleh mereka adalah Lata, Uzza, dan lain-lain, seperti Manat. Dan yang kelima, membunuh anak perempuan sejak nenek moyang karena takut akan mendatangkan aib bagi keluarga dan takut kelaparan. Yang keenam, suka peperangan. Peperangan antar kabilah dapat terjadi hanya karena perkara sepele. Misalnya, seseorang dari satu kabilah menghina anggota kabilah lainnya. Perbedaan pendapat berkenaan dengan hak-hak perorangan yang segera melibatkan kabilah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Najah Waida. Saya akan mempresentasikan tentang pemerintahan Arab pra-Islam. Jadi, pemerintahan sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Arab tidak mengenal sistem pemerintahan. Masing-masing kabilah mempunyai pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang syekh sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam lingkungan kabilahnya. Di samping itu, masing-masing kabilah juga mempunyai seorang hakim yang bertugas mengadili dan menetapkan keputusan mengenai berbagai perselisihan pertikaian yang terjadi di kalangan kabilah. Setelah itu, sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Arab tidak mengenal pemerintahan pusat. Masing-masing mempunyai pemerintahan sendiri yang diketuai oleh seorang syekh. Di samping itu juga, hakim yang bertugas untuk mengadili sesama kabilah apabila ada perselisihan. Kabilah yang paling disegani saat itu adalah kabilah Quraisy dan mempunyai tugas seperti berikut. Yang pertama adalah Al-Hijabah yang bertugas mengurusi Ka'bah seperti menjaga, membuka, menutup, serta menjaga keamanan dan ketertiban Ka'bah. Yang kedua ada Dar ad-Da'wah. Dar ad-Da'wah adalah suatu majelis permusyawaratan rakyat yang bertugas mengurusi masalah perundang-undangan bidang politik, sosial, dan budaya. Yang ketiga ada Adiyat. Diyat adalah suatu majelis yang mengurusi masalah peradilan, baik pidana maupun perdata. Yang keempat adalah Al-Qiyadah. Al-Qiyadah adalah majelis yang mengurusi angkatan perang negeri Mekah yang mempunyai angkatan bersenjata yang terdiri dari pasukan perang dan penjaga keamanan dan tugas yang lainnya. Selanjutnya adalah tentang keagamaan Arab pra-Islam. Jadi, sebelum Islam datang ke negeri Arab, orang Arab sudah mempercayai akan keesaan Allah sebagai Tuhan. Kepercayaan ini diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Agama tersebut dalam Al-Quran disebut sebagai agama Hanif, yaitu kepercayaan yang meyakini keesaan Allah yang menciptakan alam semesta. Berkaitan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa sebenarnya mereka masih mempercayai keesaan Allah sebagai pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Jika ditanyakan kepada orang Arab mengapa menyembah patung dan berhala, mereka pasti menjawab semua itu dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Tetapi pada saat itu orang-orang Arab mencampurnya dengan agama-agama lain, seperti kepercayaan menyembah roh, jin, pohon, dan matahari. Menurut pandangannya, benda tersebut mempunyai kekuatan yang dapat menjadikannya makmur dan sejahtera. Agama yang menyimpang tersebut dinamakan agama Wasaniyah. Meskipun demikian, ada juga orang Arab yang tidak mudah terpengaruh oleh agama Wasaniyah. Mereka adalah orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Pada dasarnya, orang Arab tidak meninggalkan agama Hanif sepenuhnya. Misalnya, pada masa jahiliyah, orang Arab masih memuliakan Ka'bah, tetapi mereka mencampurnya dengan mengelilingi Ka'bah tanpa busana. Tanpa busana? Dan masih banyak lagi pujaan yang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad, bangsa Arab telah menganut agama monoteisme.
Agama tersebut diwarisi turun-temurun sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Agama ini dalam Al-Quran disebut Hanif, kepercayaan akan keesaan Allah, tetapi diyakini oleh bangsa Arab sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hanya saja sudah dicampur adukan dengan tahayul dan musyrik. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangsa Arab pra-Islam tidak seburuk yang dibayangkan dan tidak semuanya berperilaku biadab dan bodoh. Hal tersebut dikarenakan bangsa Arab telah menjalin hubungan yang sangat baik dengan bangsa lain, seperti bangsa Romawi. Di samping itu, pada saat itu juga bangsa Arab telah mempunyai badan-badan yang mengurusi berbagai hal dalam suatu kabilah atau masyarakat, hanya saja belum bisa mempergunakannya dengan baik. Nah, jadi pada abad ke-6 Masehi, bangsa Arab pada umumnya belum bisa membaca dan menulis, serta mengandalkan hafalan dalam mengingat peristiwa yang penting, sehingga banyak peristiwa tidak dapat ditulis oleh sejarah. Oleh karena itu, mereka disebut Arab Jahiliyah. Nah, gimana teman-teman? Apa materinya sudah paham? Alhamdulillah, mungkin pemaparan materi dari kelompok kami dicukupkan sekian saja ya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.